Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil observasi sanitasi lab pemasaran P09. Sebelum memulai presentasi, di sini ada anggota kami. Yang pertama ada Anggrek Diwa Kaisa, absen 4. Yang kedua ada Faiza Syasi Sepnola, absen 8. Yang ketiga ada Valentina Putri Agrila, absen 32. Dan yang terakhir ada Veronica Cindy Rahmandani, absen 37. Yang pertama, profil SMKN Negeri 2 Semarang. SMK Negeri 2 Semarang, dahulu Semia 1 Semarang. Berdiri pada tanggal 26 Juni 1951. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 288/1 dengan nama Semia Negeri Semarang, pertama kali bertempat di Jalan Patimura Semarang yang sekarang ditempati SMP 6 Semarang. Berdasarkan surat edaran Sekjen Depdikbud nomor 4100 atau A45 tertanggal 3 April 1907 tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 034,035 dan 036 atau 1997 tentang perubahan nomenklatur SMP menjadi SLTP SMA menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK. Maka Semia 1 Semarang namanya berubah menjadi SMK Negeri 2 Semarang. Sekolah ini termasuk sekolah favorit di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekolah ini mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan, dan pada saat ini SMK 2 Semarang telah berpredikat sekolah adiwijaya mandiri. Yang kedua ada jurusan di SMK Negeri 2. Yang pertama ada akuntansi dan keuangan lembaga, kedua manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ketiga usaha layanan pariwisata, keempat pengembangan perangkat lunak dan gym, kelima pemasaran. Yang ketiga ada visi dan misi. Visi SMK Negeri 2 Semarang yaitu mewujudkan sekolah menengah kejuruan yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya lingkungan di area global. Misinya yang pertama membekali peserta didik dengan pengembangan kepribadian secara utuh untuk meningkatkan keamanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua, membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, karakteristik, dan kewawasan lapangan agar bermanfaat. Yang ketiga adalah memberi motivasi dan tantangan peserta didik dalam meningkatkan prestasi secara berkelanjutan untuk mencapai keunggulan. Ada fasilitas yang ada di lab pemasaran. Pertama, komputer dan mouse berjumlah 36, meja dan kursi berjumlah 36, printer, AC dan wifi, rak dan lemari display, barang display, alat kebersihan, jam dinding, dan manekin. Syarat saat memasuki lab pemasaran. Yang pertama, melepas sepatu dan letakkan di rak sepatu di depan lab dengan rapi. Yang kedua, mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk lab. Yang ketiga, menggunakan lab harus sepengetahuan dan didampingi penanggung jawab lab atau guru mapel. Yang keempat, gunakan peralatan sesuai standar operasional. Yang kelima, peralatan yang selesai digunakan mohon dirapikan kembali seperti semula. Syarat yang harus dipatuhi. Yang pertama, silakan makan dan minum dilakukan di luar ruang lab. Yang kedua, mari kita membuang sampah di tempat sampah dan bukan di dalam laci, meja, atau di dalam ruang lab. Yang ketiga, penggunaan alat dan bahan praktek untuk pembelajaran atas izin dan bimbingan bapak atau ibu guru yang mengajar mata pelajaran praktek. Yang keempat, mari bijaksana dalam menggunakan alat dan bahan praktek. Yang kelima, mari kita kembalikan peralatan dan sisa bahan praktek ke tempat semula, serta ditata dengan rapi. Kelima, kapasitas ruang lab pemasaran cukup untuk 36 siswa, bahkan ada sisa untuk menaruh alat-alat praktek. Yang selanjutnya ada pendingin. Di ruangan lab terdapat 3 pendingin ruangan yang cukup dingin dan membuat nyaman siswa dalam pembelajaran. Alat praktek. Alat praktek pemasaran cukup lengkap, ada manekin dan ada contoh-contoh produk yang akan dipasarkan. Yang selanjutnya ada koneksi. Koneksi di ruangan lab cukup kuat karena ada fasilitas Wi-Fi untuk digunakan saat pembelajaran.
Pencahayaan di ruang lab, pemasaran, terang, serta membantu siswa-siswi dalam aktivitas pembelajaran. Ternyata, pencahayaan juga dapat membantu memberikan efek estetika terhadap suatu ruangan. Kesimpulan dari semua presentasi kita yaitu keadaan laboratorium sudah memiliki sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh guru yang dilihat dari adanya fasilitas laboratorium yang lengkap. Keadaan ruangan yang baik, namun ada beberapa komputer yang harus diperbaiki. Untuk meningkatkan kenyamanan siswa-siswi dalam menggunakan ruangan yang sudah ada saat ini, sebaiknya dilakukan perbaikan terhadap komputer yang kurang layak untuk dipakai dan untuk penataan kabel mungkin bisa lebih dirapikan lagi.